Jadi kalau suatu rumah ada sering penampakan, itu kayak klebet. Nah itu. Baju merah atau baju putih, berarti tempat itu pernah terjadi pembunuhan. Darah yang menuntut. Atau yang kedua, kalau sering ada suara-suara aneh ketok pintu. Buka pintu tidak ada orangnya, atau suara orang itu kayak ngobrol-ngobrol satu ruangan, berarti tempat itu tempat kejadian orang bunuh diri. Nah, berarti tempat itu ada kutukan, namanya kutukan darah. Nah, itu disucikan dengan darah Yesus. Apa saudara? Nah, doanya seperti ini, ya semua. Darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini, diubah jadi berkat. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Demi nama Yesus, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap keluar. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Darah Yesus, bentengi tempat ini di dalam nama Yesus. Mana Sorgawi. Pasal 5. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa
menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia pasal 6. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Kitab Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kitab Efesus pasal 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu,
baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Penyamaran apa yang paling hebat? Dan yang kedua, hidup yang paling aman. Siapa yang ingin hidup paling aman? Angkat tangan. Nah, siapa yang ingin hidupnya terancam terus? Angkat tangan. Saya tanya, Jenderal, penyamaran apa yang paling aman? Dan hidup apa yang paling aman? Penyamaran yang paling aman pertama, jadi orang miskin. Menyamar menjadi orang apa? Miskin. Nah, ingat, menyamar jadi orang miskin. Nah, kedua, menyamar menjadi orang bukan siapa-siapa. Dan yang ketiga yang paling sempurna, menyamar jadi orang gila. Siapa yang setuju angkat tangan? 1, 2 ini sudah saya jalankan. Yang ketiga saya belum dah. Suatu kali saya masih ingat, saya lihat sendiri dah. Beliau itu jenderal bintang 4, Kasat waktu itu. Naik mobil jazz. Mobil jazz. Nah, kita kan sering dampingi ya. Wah, naik jazz setir gini. Mau masuk rumahnya, dicegat sama polisi. Dicegat sama polisi. Beliau tidak nunjukkan, saya Kasat, jenderal. Tidak. Tersenyum. Gimana mas? Bapak gini. Iya. Dia gini. Ini polisinya ditugaskan untuk menjaga, kan itu kawasan Cikias kan keluarga presiden. Polisinya ini ditugaskan untuk menjaga Cikias. Tapi dia tidak tahu yang dijaga itu di depannya dia adalah. Waktu itu gini, iya. Kamu tahu kesalahan kamu gini. Ya Pak polisi gitu. Gini. Kamu gini. Tunjukkan kartu ini, SIM-mu. Pak polisi, boleh enggak saya ngambil kartu saya, SIM saya? Di mana? Di rumah saya. Pak polisi boleh ikut. Begitu ikut polisinya gini, siap jenderal. Masa mau nangkap sama yang dijaga. Kaget ya. Loh, ini Kasat. Iya. Kenapa Bapak tidak nunjukkan ininya? Pak Daud, satu pelajaran untuk Pak Daud.
waktu kita bukan siapa-siapa, disitulah kita yang paling aman. Betul? Betul? Dalam hidup ini Pak Daud, jangan nunjukkan keberadaan kamu yang sebenarnya. Jadilah orang sederhana, biasa aja. Hidupmu yang paling aman. Betul, saudara? Yang setuju angkat tangan, saudara. Suatu kali saya kan nemuin ada rapat perwira jenderal. Saya naik mobil Katana. Katana saya itu tahun 94, saudara. Suatu kali waktu habis rapat ngomong, "Pak Daud, mobilmu kayak gini doang. Kenapa?" Gini, jenderal. Kalau mobil ini mau diambil orang, saya ikhlas. Kenapa? Tidak ada beban. Karena mobil ini sering rusak. Yang nyuri pun juga beban. Kenapa? Tiap bulan ke servis, betul? Jadi kalau hidup kita ini tidak terikat apapun, hidup kita pasti aman. Orang mau ngerampok saya juga percuma, jenderal. Kenapa? Pertama, hanya ngerampok Alkitab. Tidak usah dirampok tak kasihkan, betul? Apa ngerampok apa? Nah, jadi saudara, hidup yang paling aman itu apa? Waktu kita jangan merasa diri kita kaya. Setuju? Nah, sekarang kita tanya jawab, oke? Ya, ini mewakili jemaat ini, Pak Daud. Ada pertanyaan yang bertanya begini. Bagaimana mengatasi santet yang dikirim orang ke suami dan anak-anak sehingga suami sakit-sakitan, anak ketakutan? Bagaimana Pak Daud? Kelemahan santet itu ada 3. Pertama, pada waktu kita tidak ada kekecewaan dan dendam. Alkitab berkata, kalau kamu mengampuni, maka Bapamu pun mengampuni. Jadi kalau kita tidak ada kekecewaan, dendam, akar pahit, itu tidak bisa kena santet. Jelas? Kedua, hati yang gembira, suka tertawa. Tapi jangan ketawa sendiri. Jadi kalau kita ini suka ketawa, aman saudara. Nah, dan yang ketiga, orang yang suka menolong, suka memberi, itu tidak bisa disantet. Nah, jadi saudara, makanya tuyul itu tidak bisa membobol bank. Kenapa? Karena di bank itu uangnya orang pelit dan sosial kumpul jadi satu. Ya, jadi 3 ini aja dalam hidupmu. Pertama, ngomong sebelahnya, ada kecewa tidak? Nah, bereskan itu. Selama ada 3 ini, hidupmu aman. Oke, lanjut. Yang kedua, bagaimana mengatasi gangguan bayangan hitam yang sering muncul di rumah berupa wanita? Mungkin ada bayangan putih juga, Pak Daud. Kalau kasus penampakan bayangan hitam atau bayangan itu sekitar rumah kelebet-kelebet, berarti rumah itu dulu pernah terjadi pembunuhan. Jadi kalau suatu rumah ada sering penampakan, itu kayak kelebet. Nah itu. Baju merah atau baju putih, berarti tempat itu pernah terjadi pembunuhan. Darah yang menuntut. Atau yang kedua, kalau sering ada suara-suara aneh ketok pintu. Buka pintu tidak ada orangnya. Atau suara orang itu kayak ngobrol-ngobrol satu ruangan. Berarti tempat itu tempat kejadian orang bunuh diri. Nah, berarti tempat itu ada kutukan, namanya kutukan darah. Nah, itu disucikan dengan darah Yesus. Apa saudara? Nah, doanya seperti ini, ya semua. Darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini, diubah jadi berkat. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Demi nama Yesus, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap keluar. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Darah Yesus, bentengi tempat ini di dalam nama Yesus. Oke? Jelas? Berarti kalau ada penampakan bayangan hitam, klebet, berarti dulunya tempat pembunuhan. Apa saudara? Tempat apa? Oke, lanjut. Apakah perceraian itu berupa kutuk sebagai turun-temurun sehingga bercerai?
Ada namanya kutuk perceraian itu kalau berhubungan dengan pasang susuk. Tapi belum tentu juga. Ada juga orang cerai bukan karena kutuk, karena suaminya gay. Jelas? Karena ini pernah kejadian. Saya pernah konseling orang, ngomong gini, Pak Daud, percaya enggak saya masih perawan? Saya kaget. Ibu ini usia 40 tahun, kok ngomong saya masih perawan. Ibu udah nikah berapa tahun? 15 tahun, tapi masih perawan. Kenapa? Bu, suami saya homo. Nah. Jadi lihat kasusnya dulu. Tapi kalau satu keluarga cerai semua, 2 generasi, 3 generasi, berarti ada kutuk perceraian. Tapi kalau 1-2 belum tentu. Jelas? Nah, bagaimana kalau ada suatu tanda tentang kutuk perceraian? Ada tandanya. Pertama, setiap malam Jumat itu selalu ada namanya itu bau wangi. Bau apa, Dara? Wangi. Dan setelah bau wangi itu ada namanya mimpi-mimpi ketemu arwah-arwah. Itu tandanya. Itu berarti ada kutuk perceraian di situ. Biasanya dari garis keturunan itu ada yang pasang susuk. Oke? Oke, lanjut. Berikutnya, apakah kalau ibadah pengurapan diurapi hamba Tuhan yang tidak baik bisa langsung transfer roh? Transfer roh itu tidak bisa langsung sekali. Dan transfer roh itu tidak bisa terjadi kalau yang bersangkutan tidak mau. Perhatiin, zaman dulu ada pengkhotbah terkenal namanya Robert Liardon. Pendeta-pendeta Indonesia banyak yang minta doa untuk supaya dapat urapan. Wah. Nah, zaman dulu itu kalau made in impor beda dengan made in dalam negeri. Betul? Betul? Nah, setelah itu banyak pendeta supaya impartasi diurapi. Nah, yang jadi pertanyaan satu. Suatu kali dia ngaku bertobat, dia gay. Apa semua yang didoakan gini semua? Enggak. Ingat, transfer roh bisa terjadi kalau yang bersangkutan membuka diri. Misalnya gini. Perlu udah tahu tentang Elia dan Elisa. Elisa ingin dia dipakai Tuhan, diurapi, mendapat transfer roh dari Elia. Betul? Baru bisa terjadi. Musa pada waktu dia berdoa dan 70 penatua minta supaya ada transfer roh dan terjadi. Perlu udah tahu, Tuhan itu tidak bisa maksa kita. Termasuk setan pun tidak bisa maksa kita. Yang bisa maksa hanya satu, debt collector. Betul? Apa saudara? Kenapa? Karena manusia punya kehendak bebas. Betul? Betul? Transfer roh bisa terjadi. Misalnya orang homo. Dia dekat dengan orang homo. Tidak langsung sekali langsung dia transfer. Enggak. Tapi dia dulu berulang-ulang masuk dalam kehidupannya dia. Dan dia membuka diri. Sebenarnya setan itu hanya bagian goda dan pengusulan. Oh, kamu lihat ini, goda aja. Tapi ingat, tergantung diri kita mau atau tidak. Betul? Nah, kalau dia mau, baru terjadilah transfer roh. Jelas, saudara? Nah, tetapi yang bersangkutan tidak mau, tidak bisa, saudara. Karena harus ada namanya itu mau dulu. Karena manusia diberi kehendak bebas. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Nah, jadi manusia diberi kehendak bebas. Nah, tahu itu dukun. Dia datang. Supaya apa? Roh itu masuk. Baru bisa. Karena ada apa? Buka diri dulu. Tapi kalau dia menutup diri, tidak bisa.
Sehebat-hebatnya orang punya pusaka kebal, kalau yang bersangkutan tidak percaya dan tidak membuka, kekuatan kebalnya tidak berfungsi. Demikian transfer roh. Kalau orang tersebut tidak mau, tidak bisa. Jelas? Jelas? Karena manusia punya kehendak bebas. Jadi kalau tentang transfer roh bisa jadi enggak? Enggak bisa langsung sekali, enggak bisa. Itu harus bertahap, ada tahap demi tahap. Bisa terjadi transfer roh bila seseorang itu menghendaki. Jelas? Karena manusia bukan robot, punya kehendak bebas. Kutuk, beda dengan kutuk, itu mengikat. Kalau kakek nenek terlibat kuasa gelap, itu garis keturunan. Nah itu harus dipatahkan demi nama Yesus. Tapi transfer roh, ini masuk ke sini, harus ini menghendaki dulu. Jelas? Tanpa dia menghendaki, tidak bisa. Itu pun tidak bisa sekali. Itu harus ada namanya tahap demi tahap. Nah, tidak bisa langsung seketika. Nah, saya mau tanya saudara, waktu kita doa pengurapan di gereja, itu kan ada doa pematahan kutuk, pengusiran setan, semua ada di situ semua, doa. Nah, kalau ada transfer namanya itu roh, kuasa gelap. Pertama, kalau yang bersangkutan tidak menghendaki juga tidak bisa. Ngerti saudara? Kedua, ada kuasa Tuhan. Roh dalam diri kamu lebih besar lebih roh dalam dunia. Amin. Dan yang ketiga, ingat saudara. Kalau gereja YAS aman, tenang aja. Oke? Sudah jelas? Ya. Jadi transfer roh bisa terjadi tidak saudara? Bisa. Kalau yang bersangkutan menghendaki. Kalau tidak bisa tidak saudara? Tidak. Karena manusia punya kehendak bebas. Ingat saudara, Tuhan aja tidak maksa Adam loh. Saya mau tanya, saudara ke gereja ke sini apa dipaksa Tuhan? Tidak, kehendak bebas. Betul? Betul? Orang pergi ke dukun, apakah dipaksa setan? Setan hanya mengusulkan, menggoda. Dia jalan ke dukun. Nah, makanya ada orang, wah ini berzina sama ini. Setan ngomong gini, saya hanya mengusulkan, kamu yang mau, betul? Goda aja, oke? Lanjut. Ya, pertanyaan terus bertambah masuk ini Pak Daud. Berikutnya, kakek moyang, nenek moyang, hingga orang tua, bahkan kami juga sengaja atau tidak sengaja bersekutu dan menyembah setan dengan segala antek-anteknya. Bagaimana solusi yang terbaik setelah percaya Tuhan Yesus? Ada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat lahir baru, itu segala kutuk masa lalu. Nah ini penting nih, itu sudah dibatalkan, diputuskan. Hari itu juga. Jadi pada waktu kita lahir baru bertobat, segala kutuk masa lalu, ingat ya, ngomong sebelahnya masa lalu, sudah dipatahkan. Setuju angkat tangan. Nah, tapi ada yang namanya kutuk masa depan. Apa itu kutuk masa depan? Coba perhatiin. Semua ritual kuasa gelap seluruh dunia itu selalu ada yang namanya hari Jumat atau malam Jumat. Tidak ada malam Minggu, betul? Seluruh dunia. Karena yang disebut hari ke-7 Sabat Yahudi itu hari Sabtu. Berarti hari ke-6 itu hari apa? Jumat. Nah, kita hari Minggu karena hari kebangkitan Tuhan. Ingat, hari ke-6 Tuhan Bapa Yahweh memberkati manusia. Beranak cuculah, kuasai bumi. Namanya apa? Berkat masa depan. Betul? Nah, lawan dari Elohim adalah setan. Lawan dari setan adalah Elohim. Lawan dari berkat adalah kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat.
Makanya setan menggunakan hari ke-6 untuk mengikat kutuk masa depan di manusia dengan ritual hari Jumat. Nah, di dalam hidupmu waktu engkau percaya Yesus, segala kutuk masa lalu sudah dibatalkan. Tetapi kutuk masa depan yang kadang orang belum tahu harus dibatalkan juga. Nah, ingat artinya masa depan itu apa? Belum terjadi. Betul? 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 Nah, selama kutuk ini belum diputuskan, ini bisa mengikat. Makanya harus ada di gereja itu pemutusan kutuk masa depan. Nah, doanya seperti ini. Intinya semua, darah Yesus hancurkan segala kutuk masa depan. Darah Yesus buka masa depan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat, roh-roh kegelapan tidak ada hak lagi dalam hidupku dan masa depanku. Jelas? Jelas? Jadi waktu kita bertobat lahir baru yang dibatalkan kutuk apa? Masa lalu. Kalau masa depan udah terjadi belum? Belum. Nah, ini perlu diputuskan. Oke? Lanjut. Pak Daud, kami berencana untuk membangun rumah. Dari mertua menyarankan untuk kami menghitung hari baik berdasarkan perhitungan weton. Mohon pencerahnya Pak Daud. Semua hari itu baik. Nggak usah bingung. Bangun-bangun aja. Berikutnya, Pak Daud, saya mau bertanya kepada Pastor Daud Tony. Bagaimana menghilangkan kutuk karena karma orang tua dan menghilangkan roh jahat yang menempel pada kita? Terima kasih. Ingat, pada waktu kita percaya Yesus, bertobat lahir baru. Segala kutuk ikatan itu diputuskan. Yang jadi pertanyaan adalah satu, sudah lahir baru belum? Itu aja. Tapi ingat, itu untuk kutuk masalah. Nah, kalau doa untuk kutuk masa depan, nah itu waktu bertobat harus diucapkan juga. Supaya ini putus semuanya. Karena masa depan kan belum terjadi. Oke, lanjut. Pak Daud, di kalender Jawa ada weton, ada yang jatuh 1, 2, 3, dan 4, bahkan 5. Menurut iman Kristen gimana Pak? Apa masih berlaku? Tidak berlaku. Tidak ada weton-wetonan, adanya weton Yesus. Amin. Amin. Siapa yang setuju? Loh, kalau ngomong weton, saya kasih tahu, weton saya itu paling tinggi. Weton saya itu Sabtu Pahing, 99. Nah, hidup dan mati manusia, berkat masa depan itu bukan tergantung hari kelahiran. Kalau hari kelahiran menentukan hidup dan jalan manusia, yang berkuasa dokter, kapan mau operasi cesar, betul? Lanjut. Shalom Pak Daud, saya sering dimimpikan keluarga atau kakek nenek yang sudah meninggal. Dan terkadang di mimpi saya dibawa ke aktivitas mereka semasa masih ada. Dan itu kadang membuat saya bingung kenapa selalu muncul di mimpi-mimpi saya. Apakah hal itu biasa atau hanya mimpi karena kangen mereka yang sudah tiada? Apakah mimpi seperti ini tidak apa-apa? Makasih sebelumnya, Pastor Daud. Kalau mimpinya itu berulang-ulang dan selalu menghantui, berarti ada namanya kutuk alam kubur. Apa saudara? Kutuk apa? Nah, ini harus diputuskan, dibatalkan demi nama Yesus. Oke, lanjut. 9 dah. 10 ini Pastor. 10. Salam Pastor, saya Jordan. Ingin bertanya seputar setan atau iblis. Apakah setan atau iblis bisa saling bertarung antara sesama iblis? Karena saya lihat di film-film, banyak nonton film ini Pastor Daud. Saya lihat di film-film setan bisa saling bertarung dengan yang lainnya. Dukun lawan dukun dengan kuasa setan. Terima kasih Pastor. Kalau setan mengusir setan, hancurlah kerajaan setan. Kalau setan saling menggigit dengan teman-temannya sendiri, berantakan semua hierarkinya. Setan sama setan itu ada namanya hierarki.
Dan mereka tidak bertarung sendiri-sendiri. Kerukunan setan lebih hebat daripada kerukunan gereja. Jelas? Sorry loh ya. Siapa yang setuju angkat tangan? Loh, kan ada gereja, nggak usah banyak-banyak. Pendeta satu salah ngomong. Malah yang pendeta yang lain yang ngoceh-ngoceh di media sosial. Betul enggak? Nah, berarti antar pendeta saling serang. Nanti gereja ini nyerang gereja ini. Nah, gereja ini nyerang gereja ini. Berarti yang saling serang, betul? Nah, itu harus belajar sama setan, betul enggak? Supaya rukun. Karena setan itu, mereka itu ada namanya itu hierarki dan teritorial. Dan mereka sangat menghargai teritorial. Makanya setan yang ada di Indonesia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh di Kalimantan. Nah, setan Kalimantan tidak bisa menggunakan kekuatan penuh ke Amerika. Kenapa? Harus ada izin mutasi paspor. Jadi antara dunia setan itu tidak ada yang namanya setan bertarung dengan setan. Kalau setan bertarung sama setan, hancurlah kerajaan Nah, jadi gereja harus belajar rukun. Setuju Pak Kuko? Oke. Yang ke-11 Pak Daud. Bagaimana membedakan karunia Roh Kudus dengan tipuan atau ilusi? Alkitab berkata dari buahnya lah kamu akan tahu. Amin. Apa saudara? Dari buahnya aja kamu akan tahu. Gini ya, ada orang itu bertanya sama saya, Pak kalau lihat setan itu gimana? Ngapain lihat setan? Lihat dolar aja udah. Udah, oke lanjut. Saya memiliki anak yang keras hati, sering kerasukan dan susah diatur. Apa yang harus saya lakukan? Ya mendoakan, memang mau digantung. Didoakan supaya dijamah Tuhan. Apa saudara? Didoakan supaya dijamah Tuhan. Nah doanya gimana? Kalau memang anak itu ada kuasa gelap, doakan namanya pematahan kutuk. Dan doa untuk melepaskan dia dari roh jahat. Darah Yesus bebaskan tubuh jiwa roh anak ini. Dan aku percaya kuasa Yesus menyelamatkan. Dan demi nama Yesus roh jahat, roh gelap dalam hidupnya kami usir keluar. Demi nama Tuhan Yesus. Jelas? Didoakan. Oke? 13. Salam pastor. Apakah perzinahan dan perjudian adalah kutuk turun-temurun? Bagaimana cara mematahkannya? Terima kasih. Itu harus ada doa pemutusan. Nah itu berarti apa? Kutuk masalah. Apa saudara? Garis keturunan. Nah itu harus dipatahkan, diputuskan demi nama Tuhan Yesus. Nah dan setelah ada doa pemutusan, ada namanya pembinaan. Karena apa? Harus ada namanya itu dia dibimbing. Karena kalau kutuk sudah sampai masuk karakter, itu perlu waktu lama untuk membebaskan dari ikatan. Jelas saudara? Perlu namanya pembimbingan. Oke lanjut. Pak Daud, apa benar kalau orang pakai susuk atau pernah punya jimat dan lain-lain, susah meninggal kalau sudah di posisi sakaratul maut? Betul. Dan kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Itu namanya disandera jiwanya. Saya kemarin doain seorang bapak, itu umurnya 80 lebih. Susah mati, saudara. Dokter sampai bingung, saudara. Itu baru kira-kira 1 bulan ini. Waktu saya diminta doa, langsung tak lihat, oh ini ada pusaka, pegangan pusaka di rumahnya ini. Langsung pusakanya serahin ke saya, bakar, musnahkan. Besok meninggal. Nah, saya ngomong, tak kumpulkan dulu satu keluarga. Karena nanti kalau meninggal aku kena gugatan polisi lagi, betul enggak? Jadi saya kumpulin dulu, karena setuju, keluarga setuju, bakar, saat meninggal. Kenapa jimat harus dibakar?
artinya dikembalikan ke asal. Karena dipercaya jin setan tercipta dari api. Maka neraka itu full api bukan full AC. Betul? Betul? Nah, makanya kalau pusaka atau jimat harus kena namanya api. Artinya kembali ke asal. Jelas saudara? Apa saudara? Nah, tidak boleh langsung dibuang ke sungai. Harus dilewatkan api. Apa saudara? Namanya dimusnahkan. Kembali ke asal. Nah, kedua, untuk mendoakan orang yang susah mati, itu ada di 3 titik. Kalau ada jimatnya, pegang bagian sini. Karena ini bisa tentang kekuatan namanya terpusat konsentrasi di sini. Ini kalau kekuatan mistik ada di situ. Semua pegang bagian sini semua. Bagian jantung. Semua kuasa gelap itu mengikuti peredaran darah manusia. Susuk maupun jimat yang ditanam. Ketiga, puser. Kenapa puser? Karena manusia waktu belum lahir, bayi itu janin hidup dari puser. Jelas saudara? Nah, 3 titik ini kalau ada yang terlibat kuasa gelap susah mati, doakan. Pegang 3 titik ini. Ini semua, darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, hancurkan segala mantra. Darah Yesus, hancurkan segala jimat. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. 3 titik ini. Pak, kalau dari jarak jauh bisa enggak? Doa, fokuskan 3 titik itu. Karena kekuatan jimat waktu menyandera jiwa manusia ada di 3 tempat itu. Jelas? Oke? Apakah rumah yang pernah sebagai penampung altar leluhur, sekalipun altarnya sudah dipindah, rumah itu tetap harus dibersihkan? Harus dibersihkan. Karena itu biasanya menjadi namanya itu tempat transit. Nah, harus disucikan, dibersihkan dengan darah Yesus. Oke, lanjut. Berapa nih Dan? Sudah 15. Oke. 16. Tentang sumpah. Saya dulu pernah menyumpahi tidak akan pernah punya anak ke mantan pacar sebab sakit hati. Dan ternyata memang sampai sekarang tidak punya anak dia. Bagaimana penyelesaian sumpah itu? Itu harus dibatalkan, namanya kutuk sumpah serapah orang-orang kuat. Dia nyumpahi karena ongkosnya keluar banyak. Kan kalau orang putus itu yang disesali bukan pertemuannya tapi pengeluarannya, betul enggak? Nah itu harus dibatalkan, namanya kutuk sumpah serapah. Yang berdoa membatalkan kutuk sumpah serapah bukan yang laki-lakinya, yang perempuannya, yang bersangkutan. Oke, lanjut. 17. Shalom, saya ingin nanya, kenapa orang Kristen jarang kesurupan? Apakah karena tidak percaya akan setan? Seorang Kristen mau kesurupan ya? Ingat satu hal, orang kesurupan tidak langsung tiba-tiba kesurupan. Itu ada tahap-tahapnya. Pertama, suka ngalamun. Kedua, kecewa dendam akar pahit. Ketiga, mengundang roh. Ingat, transfer spirit atau roh masuk itu tergantung kehendak bebas manusia. Apa saudara? Kehendak bebas apa saudara? Manusia. Yang keempat, suka menyendiri. Orang suka menyendiri itu paling rawan kesurupan. Makanya orang kalau bertapa itu menyendiri di hutan, di gua, di kuburan. Tidak ada di diskotik bertapa, kan tidak ada. Nah yang kelima, itu kalau orang suka musik dunia rock, nah itu bisa kesurupan. Jadi orang kesurupan itu tidak bisa langsung kesurupan, harus ada pemicunya. Jelas saudara? Harus ada tahapnya. Termasuk orang transfer roh itu juga ada tahapnya. Tidak bisa langsung masuk. Itu perlu ada namanya kehendak bebas manusia. Jelas saudara? Oke, lanjut. Apakah kita orang Kristen boleh minta diramal oleh orang pintar? Nah, tidak boleh. Ini namanya transfer roh. Pada waktu dia ke tukang ramal, dia datang, berarti membuka dirinya.
Ingat, ganda B, roh masuk. Oke, lanjut. Itu transfer roh Pak Koko. Jadi disebut transfer roh itu seseorang harus membuka dirinya. Jelas saudara? Dan ada namanya ganda bebas manusia. Mana Sorgawi.